Bagaimana scalping yang benar? Nah, sobat trader, Anda tentunya sebagai trader menggunakan cara apa? Apakah dengan scalping atau swing trade atau dengan day trade? Nah, sobat trader, kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana melakukan scalping yang profitable. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena biasanya para trader yang melakukan scalping ini ketika melihat harga baru untung sedikit langsung diambil. Nah, makanya dikenal istilah ABC alias asal biru close. Nah, akibatnya apa? Memang sih awal-awal sih profit. Ketika harga sempat loss, akhirnya berbalik sesuai harapan. Jadi totalnya masih profit. Tapi ketika benar-benar melawan tren, maka yang terjadi adalah harga terus semakin loss dan semakin loss. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya cut buy system, alias karena modalnya nggak cukup, selesai tradingnya dalam keadaan rugi. Nah, kali ini sobat trader, kita akan belajar mengenai cara scalping yang profitable. Bagaimana caranya? Sebelum kita melakukan trading scalping ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan mengenai tren dan koreksinya. Kenapa kita perlu mengetahui tren dan koreksinya? Ya seperti yang tadi saya katakan, ketika para trader scalping ini melakukan tradingnya, ketika memang masih searah dengan trennya, masih untung. Ketika harga berbalik karena koreksinya, ya, kemudian berbalik lagi karena memang masih dalam trennya. Tapi ketika melawan tren, akhirnya apa? Rugi dan rugi dan rugi. Ya, ketika dia menahan posisinya dalam keadaan rugi, akhirnya uangnya semakin habis. Penting sekali kita untuk melakukan trading ini sesuai dengan trennya. Sehingga sekalipun berbalik sesuai dengan koreksinya, pada saat kita menahan posisi, harga akan berbalik kembali sesuai dengan trennya dan kita meraih profitnya. Nah, jadi jangan kita melakukan trading hanya sekedar ingin mendapat untung yang kecil-kecil itu saja tanpa memperhatikan tren dan koreksinya. Kalau ternyata harga sedang terjadi koreksi, kita ambil, ini kan hanya koreksi juga nggak apa-apa, kita bisa ambil. Ketika kita ambil, ternyata target yang kita mau raih nggak kita dapat. Akhirnya harga terus berbalik sesuai dengan trennya dan rugi. Yang kedua, sobat trader, perhatikan time frame di mana kita hendak melakukan trading. Jadi sangat penting untuk memperhatikan time frame H4 dan D1 atau daily. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa membaca arah tren hariannya ke arah mana. Sehingga kita bisa trading sesuai dengan tren tersebut. Biasanya para scalper itu trading dengan time frame yang kecil. Jadi ketika dia melihat berdasarkan H1, M30 gitu, oh ini harga pergerakannya sedang turun. Lalu dia ambil posisi sell. Ternyata apa? Yang dia lihat di time frame H1 itu, ternyata itu adalah koreksi. Dan ternyata pergerakan trennya adalah naik. Ketika dia sudah ambil posisi sell, ternyata baru untungnya sedikit dan dia belum ambil posisi, belum dia ambil keuntungannya. Harga kemudian berbalik, rugi dan rugi dan rugi karena melawan trennya. Akhirnya
kalau sampai ditahan berhari-hari karena trennya memang tren besarnya naik, disitulah akhirnya yang tadinya mau untung malah akhirnya menjadi rugi. Nah, sobat trader, yang ketiga, kita perlu untuk mengamankan psikologi trading. Karena itulah kita memperhatikan arah trennya ini, apakah naik atau turun, untuk mengamankan psikologi trading. Biasanya ya, kecenderungan para scalping ini liatin terus komputer. Ya, ketika sebenarnya dia sudah ambil posisi benar, ambil posisi beli gitu ya, ternyata harga malah bergerak turun, padahal trennya memang udah sesuai naik. Tapi karena dia liatin terus gitu ya, ketika harga bergerak turun, lalu dia lihat, oh kok semakin turun, akhirnya apa? Ya akhirnya dia cut, kemudian setelah di-cut, kemudian harga berbalik lagi. Nah, biasanya yang nge-cut itu yang modalnya sedikit. Kenapa? Karena dia nggak berani tahan lama-lama. Sehingga apa? Ketika melihat harga berbalik, nggak sesuai harapannya dia cut langsung. Ketika dia cut, ternyata harga berbalik sesuai trennya, yang seharusnya dia profit. Jadi, sobat trader, psikologi trading ini sangat penting untuk kita amankan dalam posisi trading scalping. Ya, jadi penting sekali untuk memperhatikan kembali kepada memperhatikan trennya, ya. Nah, bagaimana kalau kondisi pasarnya itu sedang sideways? Tadi kan disuruh perhatikan saat terjadinya tren. Apakah kita ambil posisi untuk main scalping ini? Bisa saja kita untuk ambil posisi berkali-kali, mungkin bisa aja kita untuk dapatkan keuntungan. Tapi kalau kita ukur range sideways-nya itu paling tidak lebih dari 50 pips. Sehingga apa? Peluang probabilitas untuk kita mendapatkan keuntungan itu lebih besar ketimbang kalau kita ternyata melihat bahwa range-nya itu sekitar 20 atau 30 pips. Maka probabilitas kita untuk mengambil keuntungan misalnya sekitar 15 pips atau 10, ya itu sangat kecil. Ya kalau memang mau ngambil juga posisi dalam range 20 atau 30 pips, ya ambil aja kecil, keuntungannya sekitar 5 pips seperti itu. Ya, jadi jangan berharap dalam range sideways yang kecil itu kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, sobat trader, ada lagi nih yang keempat. Jadi sebelum kita trading, biasanya para scalping itu kan ngambil posisi langsung untuk masuk pasar. Nah, kita tidak perlu untuk ambil posisi secara langsung kalau memang kita ragu untuk masuk pasar saat itu. Ya mungkin karena pergerakan harga sideways. Jadi kita bisa menggunakan pending order seperti trading konvensional lainnya. Ketika harga terlihat bahwa tren besarnya akan naik, berarti kita ambil pending order buy dengan mengorder di bawah, ya. Jadi ambil posisi misalnya buy limit seperti itu. Nah, bagaimana kalau diprediksi kira-kira, wah ini harga kuat nih trennya, tapi akan terus naik kalau melewati resisten di bagian atas harga yang sedang bergerak. Tentu saja kita ambil apa? Order buy stop. Jadi saat kita prediksi bahwa harga akan terjadi koreksi terlebih dahulu, ya kita ambil limit ordernya. Saat kita prediksi bahwa oh ini akan break, baru akan terus harganya, kita ambil order stop. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kita nggak harus nongkrongin terus harga ketika harga sedang sideways. Jadi kita tetap bisa untuk masuk pasar dengan melakukan order dan tidak harus memandang akan layar komputer ini
seharian. Nah, yang kelima, sobat trader sekalian, gunakan stop loss dan taking profit. Nah, ini yang biasanya agak jarang dilakukan oleh para scalper. Karena biasanya ketika ambil posisi, ya dia terus lihat layar komputer. Ketika dia merasa, oh udah dapat untung nih, walau sedikit kan dia langsung ambil. Nah, kalau ini tidak, ya. Kita tetap harus menggunakan taking profit dan stop loss. Sehingga kerugian, kalaupun terjadi resiko rugi, itu semuanya terukur. Ya, bagaimana misalnya kalau kita ambil posisi, ternyata akhirnya nanti ada terjadi perubahan tren. Atau memang ternyata kita melawan tren. Kalau nggak pakai stop loss, bahaya bukan? Ya, mungkin untuk Anda yang modalnya besar, ya memang nggak ambil pusing. Tapi bagaimana dengan Anda yang modalnya terbatas? Tentu saja Anda harus membatasi resiko Anda, bukan? Gunakanlah stop loss dan taking profit. Contohnya nih, misalnya modal kita $10.000. Lalu kita trading misalnya dengan 0,3 lot dengan stop loss misalnya 75 pips. Berarti kerugiannya ya paling enggak kita batasi kerugiannya kita batasi sebatas $225. Nah, kalau dari $10.000 tadi berarti resikonya berapa? 2,25%. Jadi cukup kecil juga, bukan? Ya. Nah, kalau misalnya modalnya lebih kecil lagi, berarti resikonya apa? Lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi penting sekali untuk memakai stop loss, karena semakin kecil modal, maka resikonya itu akan semakin besar. Dan dengan membatasi resiko dengan memakai stop loss ini akan mencegah trading kita loss sampai berhari-hari atau berlarut-larut. Jadi sobat trader, mari kita melakukan trading scalping yang benar, yang profitable, yang tentu saja akan membuat kita happy dalam melakukan trading scalping ini. Nah, bagaimana sobat trader mengenai video scalping yang profitable tadi? Apabila sobat trader memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Sobat trader, jangan lupa juga untuk men-sharekannya ke teman-teman sobat trader sekalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sobat trader, saya juga mengajak sobat trader untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram ForexImpro Community. Di sana sobat trader akan mendapatkan update-update video terbaru dari kami dan juga update-update pergerakan harga dan juga update-update berita, serta dapat berinteraksi dengan para analis dan juga para trader lainnya. Maka jangan ketinggalan sobat trader. Mari bergabung dalam komunitas kami di Telegram ForexImpro Community. Trade by yourself and safe trading.